Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Ismidat Zarko dari Tadris Biologi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana reproduksi pada hewan vertebrata dan avertebrata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Reproduksi. Selamat menyaksikan. Kuda laut merupakan spesies yang masuk ke dalam kelas Pisces atau bangsa ikan, yang mana hidup dari genus Hippocampus dan famili Syngnathidae. Kuda laut ini memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, yaitu antara 16 mm sampai dengan 35 cm, yang dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Yuk simak penjelasannya. Kuda laut ini memiliki sifat yang unik, yaitu monogami, di mana pejantan dan betina sama-sama tidak akan mencari pasangan lain. Hewan ini terkenal dengan sifat setia pada pasangannya. Kuda laut hidup berpasangan seumur hidupnya. Ketika pasangan kuda laut bepergian, mereka akan pergi bersama-sama dengan saling memegang ekornya. Sifat unik lainnya terdapat pada sang jantan, di mana pejantan kuda laut dapat hamil dan melahirkan. Kuda laut jantan memiliki kantong perut. Saat kawin, kuda laut betina menaruh hingga 1.500 telur ke dalam kantong tersebut. Proses pembuahan terjadi secara internal. Lapisan dalam kantong perut dipenuhi oleh pembuluh darah. Lalu kuda laut jantan membuahi telur-telurnya menjadi embrio. Kuda laut jantan mengandung telur selama 9-45 hari hingga embrio berkembang menjadi bayi kuda laut yang ukurannya masih sangat kecil. Kemudian, bayi-bayi dilahirkan di dalam air. Setelah melahirkan, peran sang kuda laut jantan sudah selesai. Bahkan kuda laut seringnya langsung kawin lagi dalam kurun waktu beberapa jam atau hari di saat musim kawin. Pada umur 30 hari, bayi kuda laut ini sudah dapat menggunakan fungsi ekornya untuk melilit dan bertengger pada substrat dan sudah dapat menggunakan organ gerak tubuhnya seperti sirip dada dan sirip punggungnya. Organ reproduksinya mulai berkembang di umur 90 hari dan siap memasuki fase dewasa. Katak dan kodok merupakan hewan dari subfilum Vertebrata, filum Chordata, dan kelas amfibi yang tinggal di darat dan di air. Amfibi biasanya bereproduksi di awal musim semi dan akhir musim panas, walaupun beberapa darinya bereproduksi di musim dingin dan musim gugur. Yuk simak penjelasannya. Kodok kawin dengan cara si jantan menindih tubuh betina di punggungnya. Perkawinan pada kodok dan katak disebut dengan amplexus. Jantan berukuran lebih kecil daripada betina dan si jantan warnanya lebih gelap. Jantan akan terus digendong betina hingga proses bertelur selesai. Proses kawin dan bertelur ini biasa berlangsung hingga berjam-jam. Pembuahan terjadi di luar tubuh. Betina akan mengeluarkan telur dan jantan mengeluarkan sperma. Sperma akan membuahi telur di air. Telur yang dikeluarkan berjumlah ribuan. Telur kodok tersusun saling menyambung seperti tasbih. Telur tersebut berwarna coklat dan akan dibungkus dengan selaput pelindung tipis. Telur tersebut dapat membentuk tasbih yang panjangnya bermeter-meter. Telur-telur yang terbungkus selaput, telur yang sukses dibuahi sperma akan berwarna coklat, yang gagal dibuahi akan berwarna lebih pucat atau berwarna putih. Telur tersebut akan menetas setelah sekitar 2 minggu. Kodok dan katak berani bertelur di kolam yang ditinggali ikan karena telurnya dilindungi oleh zat kimia yang membuatnya tidak enak dimakan ikan. Kemudian telur akan menetas yang nantinya akan menjadi kecebong. Belalang sembah atau mantis merupakan hewan dari subfilum Invertebrata, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan Odontoceti yang hidup di terestrial atau di darat. Belalang sembah ini memiliki bentuk yang memang unik dan bisa langsung dikenali. Tapi, belalang sembah merupakan salah satu serangga yang paling sadis karena kanibalisme yang dilakukannya. Yuk simak penjelasannya. Sebelum melakukan perkawinan, betina biasanya mengeluarkan feromon untuk menarik si jantan datang. Proses kopulasi atau proses perkawinan
dimulai ketika jantan sudah menaiki punggung betina. Ekor jantan akan mengaitkan ke bagian ekor betina. Ini merupakan proses transfer sel sperma ke betina. Ketika selesai proses kawin, betina akan memakan si jantan dengan memakan bagian kepala jantan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses transport sel sperma dari jantan. Betina menganggap si jantan adalah pesaing untuk memperoleh makanan ke depannya. Kadal merupakan hewan dari subfilum vertebrata filum chordata dari kelas reptil. Kadal berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda tergantung jenis dan lingkungannya. Musim kawin kadal dipengaruhi oleh fotoperiode, suhu, curah hujan, dan ketersediaan makanan. Pada kadal jantan, musim kawin ditandai dengan membesarnya ukuran testikel. Yuk simak videonya. Musim kawin kadal dipengaruhi oleh fotoperiode, suhu, curah hujan, dan ketersediaan makanan. Pada kadal jantan, musim kawin ditandai dengan membesarnya ukuran testikel. Selain itu, terjadi perubahan perilaku menjadi lebih agresif dan menguasai daerah yang mereka alami. Kadal jantan memiliki hemipenis sebagai alat kopulasi untuk berkembang biak. Bentuknya si kantong, namun hanya satu hemipenis yang digunakan dalam kopulasi. Pada kadal betina terdapat sepasang ovarium dan oviduk. Setelah telur matang, telur akan memasuki oviduk dan menjadi tempat penentuan jenis kelamin telur tersebut. Kadal berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dalam video ini, kadal berkembang biak dengan cara vivipar. Biasanya, kadal yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu termasuk ke dalam spesies kadal kebun. Bekicot merupakan hewan dari subfilum Invertebrata filum Mollusca kelas Gastropoda yang hidup pada tempat yang lembab. Bekicot merupakan binatang yang masuk ke dalam kelompok hermaprodit, yaitu memiliki organ reproduksi berumah satu. Artinya, kelamin jantan berupa sperma dan kelamin betina berupa ovarium terdapat sekaligus pada satu tubuh. Hal ini mengakibatkan bekicot tidak dapat dibedakan antara jenis kelamin betinanya dan jenis kelamin jantannya. Yuk simak penjelasannya. Bekicot merupakan hewan hermaprodit yang memiliki ritual khusus dalam perilaku kawinnya. Bekicot akan mencari pasangan dan bertarung untuk menentukan jantan dan betinanya. Bekicot akan melepaskan feromon dalam lendir yang menunjukkan kesiapan untuk perkawinan. Bekicot memiliki ritual kawin gaya Cirque du Soleil yang seksi. Keduanya akan menggantung terbalik dari seutas tali lendir dan saling melilitkan badan. Bekicot akan bersentuhan dan menggesekkan tubuh satu sama lain, lalu berubah menghujam satu sama lain menggunakan tombak yang muncul dari pori tubuh yang dikenal dengan nama love darts. Karena sama-sama memiliki penis, kedua bekicot akan sama-sama menembakkan sperma ke dalam tubuh pasangan mereka. Mereka yang tembakannya lebih baiklah yang akan berhasil membuahi pasangannya dan mengambil peran sebagai ayah. Setelah 2 minggu, telur-telur bekicot akan dilepaskan ke dalam tanah untuk siap ditetaskan. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.